Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagian 1 matematika wajib, yaitu materinya frekuensi harapan dan peluang komplemen suatu kejadian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suryadi Nugraha. Nama saya Ananda Yudestriani. Nama saya Krisna Nyowel. Nama saya Linda Putri. Nama saya Farel Haq. Kemudian ada 2 teman kita lagi yang sedang berhalangan, yaitu Alex karena sakit dan satu lagi Afril, yang kebetulan dia ketua OSIS, yaitu sedang LDKO di sekolah. Topik yang kali ini akan kita pelajari yaitu mengenai frekuensi harapan serta peluang komplemen suatu kejadian. Peluang komplemen sama dengan N min K per N sama dengan 1 min K per N sama dengan 1 min peluang, sehingga menjadi peluang tambah peluang komplemen sama dengan 1. Frekuensi harapan FH yang dimaksud dengan frekuensi harapan dari suatu kejadian adalah banyaknya kejadian yang terjadi dikalikan dengan peluang kejadian tersebut. Sebagai contoh, pada suatu percobaan A dilakukan sebanyak N kali, maka frekuensi harapan dari kejadian tersebut dapat ditulis FH sama dengan N kali peluang. Contoh, dilakukan percobaan pelemparan 3 buah mata uang logam sekaligus sebanyak 240 kali pelemparan. Tentukan frekuensi harapan dari pelemparan tersebut. Muncullah 2 gambar dan 1 angka. Jawabannya S AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Jadi peluang gambar sama dengan 8. Terus A, AGG, GAG, GGA. Peluang logam sama dengan 3. Peluang sama dengan peluang logam dibagi peluang gambar sama dengan 3/8. FHA sama dengan N kali peluang. FHA sama dengan 240 kali 3/8 sama dengan 90 kali. Peluang komplemen suatu kejadian. Peluang komplemen suatu kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Misalkan suatu kejadian A merupakan himpunan dari semua kejadian yang bukan A. Komplemen dari kejadian A ditulis dengan AC, suatu kejadian dan komplemennya selalu berjumlah 1, artinya suatu kejadian bisa saja terjadi atau tidak akan terjadi, sehingga dapat dirumuskan peluang ditambah peluang komplemen sama dengan 1. Peluang komplemen sama dengan 1 kurang peluang. Untuk memahami pengertian komplemen suatu kejadian, marilah kita simak kembali percobaan melempar dadu berisi 6 sebanyak 1 kali. Ruang sampel untuk percobaan adalah S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan E adalah kejadian munculnya mata dadu angka 1, maka E sama dengan 1. E adalah kejadian munculnya mata dadu bukan angka, maka E sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Dalam hal demikian, kejadian E disebut komplemen kejadian E atau sebaliknya. Oleh karena E dan S merupakan himpunan-himpunan, maka hubungan antara E dan S dapat ditunjukkan dengan menggunakan diagram Venn. Banyak anggota dalam himpunan-himpunan E dan S adalah NE sama dengan 1, NE sama dengan 5, dan NS sama dengan 6, sehingga berlaku hubungan NE tambah NE sama dengan NS. NE per NS tambah NE aksen per NS sama dengan 1. Masing-masing ruas dibagi dengan NS. PE tambah PE aksen sama dengan 1. PE aksen sama dengan 1 kurang PE. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. PE aksen sama dengan 1 min PE. Jika E adalah komplemen kejadian E, maka peluang kejadian E ditemukan dengan aturan PE adalah peluang kejadian E dan PE adalah peluang komplemen kejadian E. Contohnya, yang pertama, dari satu set kartu Bright diambil 1 kartu. Peluang mendapatkan bukan kartu AS adalah, jawabannya, pada soal diketahui NK sama dengan 4, NS sama dengan 52.
PKC sama dengan 1 min NK per NS. PKC sama dengan 1 min 4 per 52 sama dengan 52 per 52 min 4 per 52 sama dengan 48 per 52 sama dengan 12 per 13. Soal nomor 2, yaitu dalam satu kelas terdiri dari 40 orang siswa. 25 orang gemar bermain pingpong, 18 orang gemar bermain sepak bola, dan 7 orang tidak gemar terhadap kedua olahraga tersebut. Tentukan peluang terpilihnya seorang siswa yang hanya tidak gemar satu dari kedua olahraga tersebut. Jawabannya, dari gambar diagram di atas dapat dibuat persamaan jumlah seluruh siswa sama dengan gemar pingpong ditambah gemar sepak bola ditambah gemar keduanya ditambah tidak gemar keduanya. 40 sama dengan 25 min X ditambah 18 min X ditambah X ditambah 7. 40 sama dengan 50 plus X. X sama dengan 10. Jadi, jumlah siswa yang gemar pingpong dan sepak bola berjumlah 10 orang. Untuk mencari jumlah siswa yang hanya gemar satu dari kedua olahraga tersebut, caranya sebagai berikut. Pingpong sama dengan 25 min X sama dengan 25 dikurang 10 sama dengan 15. Sepak bola 18 min X sama dengan 18 dikurang 10 sama dengan 8. Jumlah semua siswa yang hanya gemar satu dari kedua olahraga sama dengan 15 ditambah 8 sama dengan 23. Jadi, jumlah siswa yang hanya gemar satu dari kedua olahraga tersebut adalah 23 orang. Untuk mencari peluang terpilihnya seorang siswa yang hanya tidak gemar atau hanya tidak gemar satu dari kedua olahraga tersebut, caranya sebagai berikut. NK dengan 23, NS sama dengan 40, PKC sama dengan 1 min NK per NS sama dengan 1 min 23 per 40. PKC sama dengan 1 min 40 per 40 min 23 per 40 sama dengan 17 per 40. Jadi, peluang terpilihnya siswa yang hanya satu dari kedua olahraga tersebut adalah 17 per 40. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu sebuah kelereng diambil secara acak dari sebuah kantong yang berisi 6 kelereng merah, 7 kelereng putih, dan 2 kelereng biru. Peluang mendapatkan bukan kelereng merah adalah jawabannya yaitu banyak cara mengambil satu kelereng merah dari 6 kelereng. NK sama dengan C 6,1 sama dengan 6 faktorial per 1 faktorial dikali 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 dikali 5 faktorial per 1 dikali 5 faktorial sama dengan 6. Banyak cara mengambil satu kelereng dari 15 kelereng, yaitu NS sama dengan C 15,1 sama dengan 15 faktorial per 11 dikali 15 dikurang 1 faktorial. NS sama dengan 15 dikali 14 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 15. Jadi, peluang terambil bukan kelereng merah sebagai berikut. PKC sama dengan N sama dengan 1 dikurang NK per NS. PKC sama dengan 1 dikurang 16 per 15 sama dengan 15 per 15 dikurang 6 per 15. PKC sama dengan 9 per 15 sama dengan 3 per 5. Suatu dadu dilempar sekali ke atas. Maka hitunglah peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Jawabannya?
satu dadu dilempar sekali hingga NS sama dengan 6. Apabila A sama dengan mata dadu lebih dari sama dengan 2, maka dari itu AC sama dengan mata dadu kurang dari atau sama dengan 2, sama dengan 1,2, NAC sama dengan 2. PAC sama dengan NAC per NS sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Sehingga PA sama dengan 1 min PAC sama dengan 1 min 1/3 sama dengan 2/3. Sehingga peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 yaitu 2/3. Selanjutnya soal nomor 5. Dari pelemparan 3 buah mata uang logam yang dilakukan sekaligus, tentukan peluang munculnya paling sedikit satu angka dari pelemparan uang logam tersebut. Jawabannya, cara menggunakan caranya bisa dengan S sama dengan AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG, sehingga NS sama dengan 8. Kita misalkan kejadian munculnya paling sedikit satu angka yaitu A. A sama dengan AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA. Maka NA sama dengan 7. PA NA per NS sama dengan 7/8. Menggunakan cara komplement sama dengan S sama dengan AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG, maka NS sama dengan 8. Di sini juga kita misalkan kejadian munculnya paling sedikit atau angka yaitu A. AC sama dengan GGG, maka NAC sama dengan 1. PAC sama dengan NAC per NS sama dengan 1/8. PA sama dengan 1 min PAC sama dengan 1 min 1/8 sama dengan 7/8. Kemudian selanjutnya ada latihan soal. Nomor 1, di antara 100 siswa, 32 orang suka PKN, 20 orang suka IPS, 45 orang suka IPA, 15 orang suka PKN dan IPA, 7 orang suka PKN dan IPS, 10 orang suka IPS dan IPA, dan 30 orang tidak suka satupun di antara ketiga mata pelajaran tersebut. Peluang terpilihnya seorang siswa yang hanya tidak suka satu dari ketiga mata pelajaran tersebut adalah pembahasannya yaitu, misalkan yang mengikuti ketiga mata pelajaran tersebut adalah X, maka yang suka PKN dan IPA saja sama dengan 15 min X, yang suka IPA dan IPS saja sama dengan 10 min X, yang suka PKN dan IPS saja sama dengan 7 min X, kemudian yang suka PKN saja yaitu 32 min buka kurung 15 min X tutup kurung min buka kurung 7 min X tutup kurung min X sama dengan 10 plus X. Kemudian yang suka IPA saja 45 min buka kurung 15 min X tutup kurung min 10 min X tutup kurung min X sama dengan 20 plus X. Kemudian yang suka IPS saja yaitu 20 min buka kurung 10 min X tutup kurung min 7 min X tutup kurung min X sama dengan 3 tambah X. Maka diagramnya menjadi seperti berikut. Rel ke bawah. Untuk mencari jumlah siswa yang suka ketiga mata pelajaran tersebut dengan mencari nilai X, caranya sebagai berikut. 100 min 30 sama dengan 3 min X tambah 10 tambah X tambah 10 plus X tambah 7 min X tambah 10 min X tambah 10 min X tambah X. Hingga didapat 70 sama dengan 65 plus X dan X-nya sama dengan 5. Jadi jumlah siswa yang suka ketiga mata pelajaran tersebut adalah 5 orang. Untuk mencari jumlah siswa yang hanya suka satu dari ketiga mata pelajaran tersebut, caranya sebagai berikut. PKN saja yaitu 15 tambah X disubstitusikan X-nya sama dengan 10 tambah 5 sama dengan 15. IPA saja 20 plus X sama dengan 20 plus 5 sama dengan 25. IPS saja 3 plus X sama dengan 3 plus 5 sama dengan 8. Jumlah semua siswa yang hanya suka satu dari ketiga mata pelajaran sama dengan 15.
plus 25 plus 8 sama dengan 48. Jadi jumlah siswa yang hanya suka satu dari ketiga mata pelajaran tersebut adalah 48 orang. Untuk mencari peluang terpilihnya seorang siswa yang hanya tidak suka dari ketiga mata pelajaran tersebut, caranya sebagai berikut. NK sama dengan 48, NS sama dengan 100, kemudian PKC sama dengan 1 min NK per NS sama dengan 1 min 48 per 100. PKC sama dengan 100 per 100 min 48 per 100 sama dengan 52 per 100. Jadi peluang terpilihnya siswa yang hanya tidak suka satu dari ketiga mata pelajaran tersebut adalah 52 per 100. Kemudian nomor 2, 2 buah kartu diambil dari 52 kartu Braille. Peluang muncul keduanya bukan skop adalah pembahasan. Untuk mengambil 2 kartu dari 52 kartu, NS sama dengan 52 C2 sama dengan 52 faktorial per 52 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 52 dikali 51 dikali 50 faktorial per 50 faktorial dikali 2. Kemudian didapat 1326. Misalkan kejadian A adalah munculnya 2 skop, untuk mengambil 2 skop dari 13 skop yang ada, yaitu NA sama dengan 13C2 sama dengan 13 faktorial per 13 min 2 faktorial dikali 2. Sama dengan 13 dikali 12 dikali 11 faktorial per 11 faktorial dikali 2. Hingga didapat hasilnya sama dengan 78. Peluang muncul keduanya bukan skop adalah PAC sama dengan 1 min NA per NS. PAC sama dengan 1 min 78 per 1326. Peluang muncul keduanya bukan skop adalah PAC sama dengan 1 min NA per NS. PAC sama dengan 1 min 78 per 1326. PAC sama dengan 51 per 51 dikurang 3 per 51. Sehingga PAC sama dengan 48 per 51. Kemudian nomor 3. Di dalam suatu kotak terdapat 6 bola warna putih, 3 bola warna merah, dan 1 bola warna kuning. Akan diambil 3 buah bola secara sekaligus. Peluang terambilnya bukan 2 bola warna merah dan 1 warna kuning adalah pembahasannya yaitu bola yang terambil 2 bola warna merah dan 1 warna kuning misalkan NA. Maka NA sama dengan 3C2 dikali 1C1 sama dengan 3. NS banyaknya keseluruhan kemungkinan dari 3 bola yang diambil yaitu NS sama dengan 10C3. Sama dengan 10 faktorial per 10 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial kali 3 kali 2 dikali 1. Sama dengan 120. Peluang terambilnya bukan 2 bola merah dan 1 bola kuning adalah PAC sama dengan 1 min NA per NS. PAC sama dengan 1 min 3 per 120. PAC sama dengan 40 per 40 dikurang 1 per 40. Kemudian PAC sama dengan 39 per 40. Selanjutnya nomor 4. Peluang muncul sisi angka paling sedikit 1 kali dalam 6 kali pelemparan koin adalah pembahasan. Ruang sampel dari koin yang dilempar 6 kali adalah NS sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Misalkan NA sama dengan banyak yang muncul semua gambar, yaitu G sama dengan 1, dan NAC sama dengan banyak yang muncul sisi angka paling sedikit 1 kali. Sehingga PA sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 64. Kemudian peluang komplemen sama dengan 1 min PA. Sama dengan 64 per 64 min 1 per 64. Sama dengan 63 per 64. Jadi peluang muncul sisi angka paling sedikit 1 kali adalah 63 per 64. Rel, bawah. Nomor 5. Peluang Andi mengalahkan Budi dalam permainan catur di sekolah adalah 0,6. Jika mereka bermain catur sebanyak 20 kali, harapan Budi menang terhadap Andi adalah pembahasan. A tambah AC sama dengan 1. PA sama dengan peluang Andi mengalahkan Budi. AC sama dengan peluang Budi mengalahkan Andi. Jadi peluang Budi mengalahkan Andi yaitu AC sama dengan 1 min 0,6
yaitu sama dengan 0,4. Harapan Budi mengalahkan Andi adalah 0,4 dikali 20 sama dengan 8 kali.